Jadi berbicara tentang Yerusalem baru, ya. Yerusalem baru itu melambangkan sebuah pemahaman bahwa nanti sistem pemerintahan yang akan datang di langit dan bumi yang baru itu adalah sistem pemerintahan yang datang dari Allah. Makanya disebut Kota Kudus. Ya, Kota Kudus itu merujuk kepada kepemimpinan Allah di dalam Kristus Yesus yang akan membawa kita kepada kerajaan untuk selama-lamanya. Nah, yang mengambil bagian di dalam kerajaan itu adalah mereka yang menang. Karena tadi di ayat Wahyu yang kita baca, barang siapa yang menang. Nah, yang menang itu adalah mereka yang percaya kepada Yesus. Yang tidak percaya kepada Yesus, lalu kemanakah mereka pergi? Mereka akan dituntun oleh dosa-dosa mereka ke alam maut. Mereka akan tersiksa mengalami keterpisahan yang sangat mendalam, keterpisahan yang sangat menyakitkan jauh daripada Allah. Makanya itu yang disebut dengan neraka. Jadi roh orang-orang yang menolak Yesus, roh dan tubuh mereka itu akan tubuhnya akan dibangkitkan dan dipersatukan dengan rohnya. Dan mereka tidak akan di dalam langit dan bumi baru, tapi mereka akan terpisah di suatu tempat yang kita nggak tahu itu di mana, ya. Tapi mereka itu terbuang karena mereka tidak punya pengampunan, karena mereka tidak mau percaya kepada Yesus. Ya, jadi bukan hilang menjadi asap begitu aja atau menguap seperti pandangan saksi-saksi Jehovah. Saksi Jehovah bilang roh orang itu nanti dibakar udah menguap begitu saja. Tidak, roh itu nggak bisa mati. Ya, jadi di dalam roh dengan tubuh kebangkitan mereka itu yang telah dipersatukan itu, mereka akan mengalami keterpisahan selama-lamanya dengan Allah. Di dalam penderitaan, di dalam kekelaman, di dalam kesakitan. Jauh daripada Allah. Nah, itulah nasib orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Bagaimana dengan nasib-nasib saudara kita yang berbeda iman begitu? Karena kan kalau Binasa. Ini kan menyangkut untuk tentang kasih itu sendiri. Kita kan memang diajarkan Tuhan Yesus untuk mengasihi, dan kita juga ada istilahnya tugas untuk pelayanan kita. Nah, yang menjadi saya bimbang adalah ketika saya mengabarkan, otomatis untuk orang yang saya kabarkan itu sudah tahu akan kabar itu, istilahnya kabar baik itu. Tetapi itu kan nanti jadi istilahnya jadi hukumnya dia, istilahnya jadi Tauratnya dia ketika dia mau percaya atau tidak. Jadinya kebimbangan saya adalah ketika ingin memberitahu atau tidak. Karena kan ada seperti nas Alkitab yang lain, untuk orang-orang yang tidak mengenal kabar baik atau kabar Yesus adalah ya mereka akan dihukum atau mereka akan diadili oleh Taurat mereka sendiri. Seperti itu, Kak. Jadi kalau menurut kakak nih, saran kakak seperti apa? Mereka tidak punya Tauratnya sendiri. Orang yang sudah pernah mendengarkan berita keselamatan di dalam Yesus itu nggak ada lagi alasan. Mereka kan dihakimi oleh hati nurani mereka yang di dalam Roma 2 ayat 12 itu sampai 16. Bukan. Jadi kalau ada orang berbeda iman, mereka tidak mau percaya kepada Yesus, mereka akan mati karena dosa mereka. Ingat, yang membuat mereka mati itu bukan karena tolak Yesus. Yang membuat mereka mati itu adalah dosa-dosa mereka. Tuhan Yesus itu adalah solusi. Di dalam pengorbanan darahnya yang kudus kita beroleh pengampunan. Ibrani 9:22. Nah, mereka yang tolak Kristus adalah mereka yang menolak anugerah pengampunan dosa itu. Maka mereka dengan sukarela menghadapi kematian yang adalah upah dosa dengan upaya mereka sendiri. Jadi jangan pikir berarti kamu tidak percaya Yesus, Tuhanmu jahat, tidak mau selamatkan, bukankah Tuhan itu kasih? Tidak begitu. Justru karena Tuhan itu mengasihi, dia memberikan anaknya yang tunggal itu gift terbesar bagi semesta. Tetapi kan kita punya free will yang menentukan sikap hati dan tindakan kita yang kemudian kita harus bertanggung jawab untuk itu. Jadi orang-orang yang menolak Yesus, orang-orang yang menolak anugerah adalah orang-orang yang merasa mampu. Mereka bisa menjangkau Allah dalam keberdosaan mereka, tetapi menghujat kasih Allah, gitu loh. Jadi ya kita harus menginjili semua orang.
Ya, mau orang apapun itu, dari agama manapun, dari aliran kepercayaan apapun, dimanapun mereka berada, Kristus itu harus tetap diberitakan bagi mereka. Ya, dengan cara yang benar juga. Kita nggak perlu Injili, nanti Tuhan akan hakimi mereka menurut Taurat mereka. Betul, Tuhan akan menghakimi mereka, tapi bagaimanapun akan tetap binasa. Bukankah keselamatan hanya di dalam iman kepada Kristus? Memang betul Tuhan akan hakimi mereka menurut hati nurani mereka juga. Betul, tapi tetap terbuang, tetap binasa. Kita baca Roma 2, ya. Jadi di luar Kristus itu tetap binasa. Coba. Sebab, ayat 12, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa. Tanpa hukum Taurat. Tetap binasa. Orang itu tetap binasa. Ya, jadi nggak ada istilahnya lain. Makanya kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus harus memberitakan Injil itu kepada semua orang. Karena kasih kita tidak mau jiwanya mereka terhilang. Gitu. Ya? Oke, Kak, paham. Saran Kakak gimana nih untuk menghadapi doktrin yang begitu kental? Kita tahu sendiri untuk rekan kita sebelah kita, untuk doktrin mereka itu sangat keras. Bahkan penilaian saya seperti ini, untuk rata-rata orang mereka itu lebih menekankan di Tauratnya, istilahnya dalam artian hukum atau tata cara. Sedangkan nggak ada pernah yang menanyakan mengenai keimanan pribadi mereka atau keyakinan mereka terhadap Allah gitu loh, Kak. Seperti ini tadi di chat beberapa kali yang mereka memandangkan di bawah, itu pasti yang dibahas adalah masalah tentang hukum, masalah tentang ini nggak boleh itu seperti ini, atau tata cara ibadah seperti ini seperti itu. Sedangkan keutamaan yang harus kita cari adalah apa yang sebenarnya kita imani itu, siapa si Allah itu, bagaimanakah dia. Nah, saran Kakak kepada kita itu supaya bisa menyampaikan kepada mereka untuk mengarah ke iman yang seperti itu gimana? Maksudnya kita mengarah kepada Allah, bukan lebih ke tatanannya. Lebih kepada begini, apakah perbuatan baikmu menyelamatkanmu? Tidak. Itu yang harus kamu sampaikan. Gini, taat pun mereka kepada hukum. Jangankan kepada Allah, kepada manusia aja. Kamu bayar pajak, kamu taati lalu lintas, taat pun kamu setiap hari, tapi di suatu hari kamu melanggar hukum, kamu tetap dihukum. Tidak peduli seberapa taat kamu sebelumnya. Tidak peduli sesetia apa kamu kepada hukum itu. Tapi kalau kamu melenceng dari hukum itu dan kamu menjadi bersalah, kamu tetap dihukum atas kebersalahanmu itu. Kalau misalnya kamu melakukan kejahatan, lalu kamu dihadapkan ke pengadilan, lalu hakim berkata, benarkah Bapak Yusuf Anda telah membunuh seseorang? Lalu Anda berkata, betul yang mulia hakim. Lalu kamu bertanya, tapi jangan lupa saya sudah berbuat baik. Selama 50 tahun ini saya sudah taat. Sebenarnya simple, lebih ke situ. Ya, jadi kalau mereka kami diatur cara makan cara ini, enggak penting. Ada nggak orang dengan makan yang paling benar begini-begini enggak mati? Tetap mati. Kenapa tetap mati? Karena masih punya dosa. Orang berbuat baik, orang saleh apa segala macam, tetap mati kok. Itu bukti dosa itu ada di dalam setiap pribadi. Tetapi setelah kematian itu, kemanakah rohmu itu? Dengan keadaan yang berdosa. Kemana? Tidak ada yang tahu. Tetapi di dalam Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan itu tidak omongan belaka. Dia buktikan. Dia mati mengalahkan kematian dan hidup kembali. Ada nggak pribadi yang kalahkan kematian selain Yesus? Tidak ada. Jadi kalau kamu beriman kepada dia, kamu berpengharapan di dalam iman itu kepada dia yang hidup kembali. Kalau dia bisa membangkitkan dirinya sendiri,
Alasan apa kita ragu bahwa dia tidak bisa melakukan hal yang sama kepada kita? Yohanes 10 ayat 17 Yesus berkata, aku memberikan nyawaku dan berkuasa menerimanya kembali. Dan tak seorang pun yang mengambilnya daripadaku. Tapi aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi musuh kita, jadi satu-satunya pribadi di semesta ini yang menaklukkan musuh terbesar yaitu kematian, hanya Yesus. Nabi-nabi lain apa itu tawar-tawar surga tapi tetap mati membusuk, nggak bangkit-bangkit. Apa yang kamu harapkan dari situ? Ada banyak orang taat lakukan ini lakukan itu mati juga tidak bangkit. Tapi ketaatan Kristus, kesempurnaannya yang ilahi sebagai firman sabdanya Sang Bapa Allah kita yang perkasa itu, kesempurnaan yang menyempurnakan kita. Itu yang nggak disadari banyak orang. Makanya banyak orang berpikir, oh Kristen itu sok eksklusif, Kristen itu sok-sokan paling istimewa. Masa nggak percaya Yesusnya kita binasa? Kamu binasa karena dosamu, bukan karena tolak Yesus. Terima tolak Yesus itu solusi, obat, penawar. Makanya Yesaya 53 berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Tapi kalau kamu tidak terima bilur-bilurnya itu melalui iman kepada dia, mungkinkah kamu sembuh? Enggak kan? Gitu. Jadi ya binasa juga.